Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Teman-teman coba inget-inget deh, pernah nggak sih ngerasa dimana teman-teman itu ngerasa kayak, guru ini neranginnya cepet banget, jadi males deh, nggak ngerti. Bosen banget kalau belajar terus kayak gini. Pengen nanya, tapi malu, takut teman-teman ngetawain aku gitu. Nah, hari ini kita tuh bakal bahas solusinya nih teman-teman tentang keterampilan mengelola kelompok kecil sama perorangan gitu. Penting banget tau buat teman-teman semua yang mungkin suatu hari nanti teman-teman mau jadi guru atau setidaknya ya sebagai informasi teman-teman gitu. Kenapa guru tuh suka banget tiba-tiba bikin kelompok-kelompok kecil atau panggil teman-teman satu persatu secara acak. Pasti pernah dong. Nah, kira-kira apa sih maksudnya? Kita bahas dulu nih kelompok kecil sama perorangan ini maksudnya apa. Kelompok kecil itu biasanya terdiri dari 3 sampai 8 orang. Bahkan ada yang sampai 10 orang loh teman-teman. Tergantung dari total semua peserta didik yang ada di suatu kelas gitu. Kalau untuk perorangan itu biasanya kondisinya one by one, ya itu interaksi guru sama satu siswa gitu. Bayangin kalau misalkan lagi main game online teman-teman kan sering mabar nih gitu, pasti perlu kelompok kan, pasti perlu squad supaya bisa bikin strategi, supaya saling bantu. Nah, kalau one by one itu lebih fokus ningkatin personal skill teman-teman gitu. Jadi pembelajaran kelompok kecil sama perorangan tuh pada dasarnya tuh mirip. Tujuannya juga supaya guru bisa lebih perhatian sama teman-teman. Terus juga kalau misalkan teman-teman yang pemalu jadi lebih berani, yang cepet paham jadi nggak gampang bosan. Tapi yang butuh waktu buat paham jadi nggak ketinggalan gitu. Dan hubungan antara guru peserta didik itu juga terjalin dengan baik gitu. Ada 6 peran guru yang keren nih teman-teman. Yang pertama itu ada organisator. Nah, misalkan kelompok 1 ngerjain soal yang A, kelompok 2 ngerjain soal B. Waktu kalian 20 menit gitu. Nah, itu lebih kayak mengatur siapa, ngapain, di mana, dan berapa lama gitu. Terus yang kedua, narasumber. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya kayak, "Bu, maksudnya gimana ya? Saya kurang paham," gitu. Jadi ada tempat nih peserta didik itu bisa bertanya sama guru, "Gimana sih kok aku masih bingung ya?" Nah, guru bisa menjawab sebagai narasumber gitu. Yang ketiga itu motivator. Motivator ini untuk meningkatkan semangat teman-teman. Pasti udah nggak asing banget sama yang namanya motivator kan. Dan fasilitator juga nyediain bahan, alat, buku, bahkan apa yang teman-teman butuhin gitu. Terus yang kelima yaitu sebagai konselor gitu. Kalau teman-teman ada yang kesulitan atau mungkin ada yang kurang paham, coba disampaikan, yuk kita bareng-bareng bedah yuk gitu. Jadi dibimbing secara personal, diperhatiin kesulitan teman-teman itu di bagian mana, dibantu. Terus yang keenam sebagai teman belajar. Nah, biasanya tuh guru tuh ikut diskusi juga nih, dengerin pendapat teman-teman. Jadi nggak cuman, oh ya nanti kalian duduk ada presentasi terus termenung diam aja tuh enggak gitu. Nah, ada juga nih 4 komponen penting yang perlu banget dikuasai, yaitu pertama pendekatan pribadi. Be real ya, kayak guru tuh harus lebih hangat, humble, peka gitu, kayak kamu kayaknya bingung ya gitu, ada yang bisa dibantu nggak? Atau dengerin dengan empati gitu. Misalkan ada yang kesulitan gini kan, "Bu, jujur aku nggak paham ini segala macam," gitu. "Oh iya," gitu, "nggak apa-apa kok," gitu, "semua kan punya cara dan prosesnya masing-masing," gitu, "nggak apa-apa kalau kesulitan disampaikan aja," gitu kan. Terus bikin teman-teman juga ngerasa nyaman gitu. Kalau salah, wajar kok, tapi kita nggak akan pernah nyerah untuk belajar kan, itu maksudnya. Terus yang kedua yaitu organisasi kegiatan, keep it fun. Jadi bikin suasana kelas itu yang seru banget gitu kan. Terus yang ketiga, bimbingan atau guide on the side gitu, kayak kasih pujian, monitor gitu kan. Terus yang keempat tadi merancang kegiatan pembelajaran gitu, yang bikin teman-teman kayak, "Kamu target hari ini harus ngerti bagian mana," gitu. Nah, pola-pola pembelajarannya itu yang bisa dipakai itu ada pola kelas besar, di mana kayak bentuknya itu bareng teman-teman, guru jelasin, overview materi gitu kan, kemudian sharing, kemudian ada solo, briefing dulu kan, kerjain sendiri dulu gitu. Terus ada juga gabung kelompok dan presentasi kelas.
Mungkin sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum.